Ya sudah, akhirnya karena bentuknya kayak begitu, pas lagi disesar sekalian itu bener-bener kayak motor lagi dibongkar tahu, bener-bener dikeluarin rahimnya, diputer-puter, dibersihin gitu dalam. Wah itu tuh perut orang dok gitu, ngeliatin. Terus tadi bilang itu gue masih lagi ke dalam karena mereka udah langsung ditangani oleh dokter spesialis anak, langsung dibawa ke NICU karena paru-parunya belum jadi dipakein alat bantu untuk nafasnya pakai mesin dulu karena di anak-anak bayi umur segitu dia masih suka lupa nafas ya. Jadi harusnya April lahirnya prediksi manusia, tapi ternyata menjelang 8 hari kemudian itu memang sudah masuk jadwal untuk suntik pematangan paru-paru untuk jaga in case kalau pengen kita ngerusak satu generasi, rusak wanitanya, bikin dia nggak mau jadi ibu, bikin dia jadi ada yang istilahnya diuji terus dia akhirnya malah jadi kayak. Gue sebenarnya penasaran sih ketika lu apakah pernah dikasih pilihan oleh dokter ketika ketubannya pecah? Ya udah deh kayaknya Holistic Care. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yep, ini aku, Daniel, tetangga kamu. Seperti biasa, di sini adalah tempatnya di mana gue ngobrol sama para tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Dan khususnya untuk hari ini kepada semua saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini spesial banget karena gue mengundang sekali lagi tetangga kita yang sudah sering banget muncul di Daniel Mananta Network. Ini dia Ustadz Dennis Lim. Bro, how are you? Thank you bro. Aduh, thank you banget mau datang lagi karena kayaknya seluruh biografi hidup lu itu akan ada semuanya di sini gitu bro. Terekam ya jejaknya ya. Jejak rekamnya semua ada di sini. Yang pertama ketika kita ini masih di set kita yang lama banget tuh ya di Pluit, ketika kita ngomong tentang kisah hidup lu keluar dari perjudian gitu. Nah, abis itu yang kedua ketika akhirnya setelah doa berapa tahun terjawab juga Teh Hyunda mengandung, ingin punya keturunan, cerita kehamilan. Betul. Sekarang sudah lahir dan ada cerita mau setahun juga. lagi. Iya. Gila, dan ini jadi kita kayak catching up gitu bro. Tapi yang gue denger nih sekarang anak-anak lo kan jadi kembar ya, Ibrahim sama Muhammad ya. Nah katanya sekarang lagi sakit nih bro. Iya, per hari ini tadi benar-benar nganterin ke rumah sakit dulu, terus baru langsung ke sini. Itu karena apa ya? Itu kena campak ternyata. Aduh. Campak dan dokternya juga bilang ini lagi mewabah ya. Per sekarang ini di take ya, lagi mewabah. Kayak misalkan ada dokter yang nanganin, dia bilang dia lagi nangani 20 pasien, 8-nya itu campak. Sempat pindah ke dokter jantung anak di rumah sakit yang lain di Bogor, dapat info katanya sih setengah dari pasien yang lagi ada di situ campak. Gila, oke. Cuman belum dinyatain oleh pemerintah sebagai wabah aja. Tapi emang lagi banyak. Ini jadi di Indonesia apa hanya di Bogor aja? Terakhir lihat di internet itu udah di 73 kabupaten di Indonesia. Gila, oke. Udah menyebar di 73 kabupaten. Enggak, tapi emang there is something going on sih. Karena kayak hujan juga dan kayaknya macam-macam. Dan gue kan sempet ya. Jadi pas gue denger pertama kan Muhammad yang kena ya. Iya. Muhammad kena campak, anak yang kedua, abis itu baru anak yang pertama Ibrahim sekarang nih lagi kena gitu kan. Gue sempet kayak ngedoain gitu, gue kirim voice note ke Ustadz Dennis Lim, gue bilang kayak bro gue doain karena gue yakin banget di saat Ramadan kayak gini, lu itu lagi butuh stamina yang imunitas tubuh yang benar-benar lagi on banget bro gitu, karena ya pasti lagi sibuk kemana-mana kan. Dan kita juga yang jagainnya double shift kan ya, udah beres keluar dakwah dan sekaligus mencari nafkah, yang malam giliran jagain anak. Iya. Dan itu pasti gampang sakit banget. Makanya jadi sekarang gue undang sini karena kita juga di episode ini lagi dipersembahkan oleh Holistic Care Ester C. Ya kan? Apa enggak ini nanti di lambung? Nah ini kalau misalnya vitamin C emang biasanya seperti itu kan. Biasanya tapi untuk Holistic Care Ester C ini itu nggak acidic di lambung bro. Gue kayak sekarang ini kan gue lagi latihan maraton juga untuk Cape Town Marathon. Banyak postingan ini lari melulu. Dan belum lagi larinya juga di tengah-tengah hujan juga gitu. Nah jadi gue sendiri juga sebenarnya butuh banget si imunitas ini ya. Sehingga gue tiap pagi sebisa mungkin itu ngelindungin diri gue dengan vitamin C. Dan kan kalau misalnya lagi pagi gitu kan belum makan. Nah karena gue tahu Holistic Care Ester C ini gak aman untuk lambung. Exactly. Jadi gak acidic gitu, aman untuk lambung. Akhirnya gue udah.
Cocok berarti. Cocok gitu, aman banget lambung gue. Asik. So, but anyway, kita sekarang pengen balik lagi ngobrolin soal ketika si kembar lahir, bro. Gue karena gini, gue ikutan celebrate ya. I celebrate your win gitu, bro. Karena lu sama gue ngerasa nih kayak kita udah bukan cuma sekedar tetangga lagi gitu. Yep. Kita udah sering banget ketemu sampai kayak wah gila udah tinggal telepon-teleponan segala kayak gitu dan It's always fun talk with you. I love it as well. Dan saat itu ketika lu lahiran, kalau nggak salah ada satu video viral, lu kayak ngebagiin makanan satu pesawat. Iya itu udah di usia 4 bulan 5 bulan sebetulnya mereka. Gila. Iya. Sebetulnya perasaan bersalah takutnya anak-anak ini ngeganggu ya, karena kan mereka kan pengen punya hak untuk punya perjalanan yang tenang juga kan. Cuman kita bawa bayi dan bayi nggak bisa kayak anak orang dewasa yang dikasih tahu kamu jangan nangis dulu ya, nangisnya pas nyampe aja. Jadi ya sudah, istri itu inisiatif. Ngelihat juga sih dari video-video ada yang udah pernah ngelakuin juga. Cuman kan itu fungsinya sharing di medsos kan. Kalau ada kebaikan kita tiru kan. Ya udah, istri yang punya ide, saya yang bagiin, udah kebagiin ke semuanya. Dan macam-macam tuh sekalian jadi melatih bahasa kembali. Ketemunya orang Mandarin, ya saya pakai Mandarin. Ketemunya orang Inggris, kayak orang Indo. Udah. Lu ngomong bahasa Mandarin ketika ada orang China di situ, abis itu lu bilang karena gitu, kan sorry lagi ya. OTW ke Hong Kong itu. Oh, sorry ya, gue punya bayi umurnya 4 bulan takut nangis. 我的宝宝如果打哭了，我给你那个糖果，所以你可以。 Gue baru tahu lu bisa Mandarin. Iya, masih bisa. Bisa. Oh wow. Kita pakai Mandarin aja apa gimana? Ya jangan. Udah. Oke, tapi gak tau ya. Gue pikir itu karena lu sebahagia itu sampai lu pengen merayakan satu pesawat gitu. Tapi ternyata bahagianya iya juga, cuman lebih ke pengen ya dakwah ya, bahwa kita juga kan sekaligus, apalagi gue di dakwah bro, dan salah satu ciri orang itu istilahnya ya dia belajar agamanya bener, ngajinya bener, ya itu makin gak mau zolim ke orang, sebisa mungkin pengen jadi manfaat ke orang, sekecil apapun itu. Ya, bahkan sampai ada di tingkatan yang dusta. Orang-orang yang udah beragama bener tuh bukan gak bisa bikin dosa ya, tapi mereka bahkan sampai di titik tidak mau berdusta. Sampai di riwayat di dalam Islam itu ada salah seorang imam besar ya, namanya Imam Bukhari, periwayat hadis, ingin mengambil suatu hadis. Udah gitu ngelihat orang yang pengen diambil ilmunya itu, dia ngebohongin kuda, ngasih kantong, pura-puranya ada makanan untuk manggil kudanya. Yeah. Maka ya udah, oh itu kan nggak ada makanannya, oh dia ke hewan aja bohong, maka ya sudah, berarti aku nggak mau ngambil ilmu dari dia. Sampai ada tingkatan se-strict itu dalam urusan ya, karena istilahnya agama ini harus dipelajarin dari orang, kan baru masuknya dipelajari dari orang yang benar-benar ngejalanin banget kan. Dan itu akan bisa kalau misalnya dilakuin oleh orang yang benar-benar ya merasa selalu diawasi oleh Tuhan ya kan. Bro, pada saat yang bersamaan ya, gue juga sempat dengar juga dari Teh Yunda gitu. Dia sebenarnya kan pengen hadir di sini juga, pengen banget, pengen sharing tentang perjalanan atau proses dia ketika melahirkan si kembar gitu. Nah, kita kayak tadi lu bilang gitu, kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan itu nggak pengen banget untuk zolim. Kita nggak pengen banget hal terkecil pun juga sebisa mungkin kita lindungin diri kita sendiri, lindungin hati kita banget gitu. Tapi kenapa kadangkala begitu, biarpun kita sudah sebisa mungkin, sesempurna mungkin, tetap aja tantangan datang, tetap aja badai datang. Kenapa ketika melahirkan si kembar ada kesulitan tersendiri gitu? Boleh ceritain nggak? Makanya kan tadi waktu lu bilang di awal bahwa akhirnya goalsnya tercapai, sukses nih untuk menghasilkan keturunan, punya anak setelah 5 tahun menanti gitu kan. Sebetulnya kan bagi gue pribadi wabil khusus dan juga seluruh muslim ya seharusnya, maka ya sukses paling tinggi kan sebetulnya menanti kalau udah nyampe surganya Allah. Dan bukan berarti gak boleh bahagia di dunia, tapi memang Allah udah nyiptain tempat bahagia sesungguhnya, yaitu nanti di surganya. Wow. Yang sekarang tempat kita tinggal ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, atau lebih tepatnya tempat audisi lah ya, untuk mencari tahu siapa yang paling pantas untuk pulang ke tempat berbahagia itu. Jadi bukan kamu gak boleh bahagia di sini, tapi kalau kamu mewajibkan kamu di dunia tuh harus full bahagia, gak pengen ada masalah, mustahil bro. Sebaik apapun kamu, sengaco apapun kamu, pasti ada masalah. Tapi kan justru ya itu dia, ibaratnya
samurai yang cantik yang kita puji keindahannya itu kan tadinya dari sebongkah besi yang nggak ada bentuknya. Dia digeprek, dipanasin, diketok-ketok sampai kayak jadi indah. Loh, banyak orang loh yang akhirnya jadi kuat, punya pribadi yang bagus, justru kan berasal dari masalah hidupnya yang luar biasa. Berapa banyak juga orang yang hidupnya hancur, tabiatnya buruk, akhlaknya buruk, justru karena ya dia nggak pernah ngadepin masalah gitu. Jadi nggak pernah terbentuk. Dan nasihat dulu kan terbentur. Wow. Kita sendiri ya gue juga suka ketika ngobrol sama seseorang yang jauh di umurnya di bawah gue, tapi ternyata lebih dewasa dari gue. Karena ternyata hidupnya susah banget men. Iya. Hidupnya banyak terbenturnya, tapi iya. akhirnya itu yang membentuk dia menjadi diri dia sekarang dan karakter dia yang sekarang ini jadi dan kuat. Pilihan juga sih. Ada yang istilahnya diuji terus dia akhirnya malah jadi kayak selalu nyalahin orang, akhirnya malah jadi nggak mau ngapa-ngapain, seolah dunia ini tidak adil, karena dunia tidak adil maka aku boleh berbuat jahat karena yang lain banyak yang lebih jahat. Iya, itu juga ada. Yang hancurin dirinya kayak gitu juga ada. Betul. Cuman dia selalu gitu, kita selalu dibuat amazed bahwa selalu aja ada orang yang gue gak sanggup lu hidup kayak dia, tapi kok bisa tetap baik kayak gitu ya. Dan sebetulnya itu semua ada kan di cerita nabi-nabi di Alkitab atau di Al-Quran. Mereka kan ujiannya parah-parah banget. Betul. Lempeng aja jadi orang baik. Dan kita bisa tiru itu gitu. Dan mereka tetap mulia. Sekarang gue pengen niru lu dan Teh Yunda nih. Gini, maksudnya gini. Ketika boleh ini nggak boleh ceritain nggak proses kelahirannya sendiri gitu kan? Yeah, ketika lahir tapi ternyata prematur gitu. Mungkin bisa ceritain dikit aja. Itu bahkan cuman beberapa hari, seinget gue 8 hari setelah acara 7 bulanan. Kayak ada syukuran ya. Itu yang di Bogor itu kan, yang undang gua kan. Iya. Ada 7 bulanan dan harusnya April lahirnya, prediksi manusia. Tapi ternyata menjelang 8 hari kemudian itu memang sudah masuk jadwal untuk suntik pematangan paru-paru. Untuk jaga in case ini anak lahir duluan, paru-parunya sudah matang lebih cepat. Waktu disuntik pematangan paru, besoknya terus gue ada kajian. Terus tahu-tahu lagi beres kajian, di tengah-tengah kajian dikirimin foto kayak jadi ada kertas yang itu untuk ngecek kalau ditempelin ke air nanti dia berubah warna untuk menunjukkan bahwa yang air itu namanya air ketuban tuh. Ya, ketika ditempel warnanya berubah, ini berarti sudah tanda itu sudah keluar air ketubannya udah pecah. What? Dan ini masih 7 bulan? Iya, dan yang pecah yang satu lagi yang Ibrahim, Muhammadnya enggak. Karena memang sepanjang, kan gue pernah cerita juga ya bahwa sepanjang hamil itu Teh Yunda tuh 4 kali pendarahan. Ya. 4 kali pendarahan dan udah sampai ada ancaman keguguran menurut dokter, dan si ujung mulut rahimnya itu yang seharusnya baru lembeknya nanti menjelang lahir, dia di 4 bulan awal udah lembek duluan, maka harus disirkulasi itu dijahit mulut rahimnya biar supaya disumpel gitu keluar. Maka akhirnya ya sudah ini sudah keluar duluan ketubannya, maka yang tadinya kita ngobrol sama dokter dan amaze-nya memang setiap kali pendarahan itu ini bayi tuh nggak pernah yang detak jantungnya selalu normal gitu. Jadi kita bingung juga ini darahnya dari mana dan pendarahannya sehebat ini. Tapi setiap kali dicek ini tuh kuat-kuat gitu. Wow. Jantungnya tetap pada denyutnya bagus. Dan akhirnya tibalah hari itu. Wah, kalau ini nih udah bener-bener air ketubannya tinggal sedikit. Kalau misalkan ditunda ya nanti dia akan keracunan karena udah bocor kan, udah nggak ketutup. Dan kalau misalkan harus dikeluarin, maka si saudaranya satu lagi Muhammad yang masih belum pecah juga harus dikeluarin saat itu juga. Kapan? Besok ya kita rencanain. Tapi begitu akhirnya pengen keluar dari ruang dokternya, dok ini keluar lagi ini darah. Wah, kalau begitu nanti siang aja habis sholat Jumat. Gila. Pagi itu jam 9, nanti siang aja habis sholat Jumat. Ya udah kita Jumatan dulu ya sambil ini siap-siapin yang lain. Beres kita kesini lagi operasi. Gila. Jadi ya udah beres keluar. Itu dokternya kerjasama berdua. Gue diizinin masuk. Ngelihat bener-bener istri udah dimorfin bro, udah bener-bener enjoy ya dia. Jadi sesar tuh ya? Iya sesar. Efek kimia tuh luar biasa sih memangnya. Itu sesar yang perut dibelah 7 lapis itu dia enjoy aja. Yang kuat ya. Malah keketawaan namanya lagi dalam efek ya obat ya. Iya. Alvin, ya udah pertama sayatan demi sayatan darah disedotin. Lu lihat semua di depan mata, diizinin ngelihat. Ternyata udah gitu keluar yang memang sudah pecah satu di dalam, ada alat namanya vakum,
tarik kepalanya ya untuk ngemudahin ya. Jadi sebetulnya sayatannya pun kecil loh, segede gini doang. Tapi ya itulah perut manusia dilebarin, di stretch ya. nge-stretch, tarik. Udah gitu yang satu lagi juga akhirnya keluar, masih belum pecah, dipecahin di situ, biar tumpah, ngancur situ karena yang satu lagi Muhammad belum kan. Betul. Udah dibawain langsung dibungkus. Amat sangat kecil, Ibrahim 1,6 kilo, Muhammad 1,5 kilo. Dua-duanya akhirnya gue azanin sebagai ayahnya. Sunahnya di dalam Islam tuh diazankan ya. Ada riwayat seperti itu. Maka udah beres. Itu gue masih lagi ke dalam karena mereka udah langsung ditangani oleh dokter spesialis anak, langsung dibawa ke NICU. Ya. Karena paru-parunya belum jadi. Jadi dipakein alat bantu untuk nafas. Nafasnya pakai mesin dulu. Karena di anak-anak bayi umur segitu dia masih suka lupa nafas, ya. Jadi dia di NICU selama 24 hari. Gue masih dampingin istri dulu. Itu benar-benar sama dokternya dicek karena dulu kami Teh Yunda itu sempat dicek rahim tuh yang harusnya begini, bro. Ini gini bentuknya love. Jadi ketika sempat di laparoskopi yang histeroskopi yang seharusnya masuk nih, dimasukin kamera itu untuk melihat cek ini ada polip nggak, ada kista nggak, ada apa. Itunya semua nggak ada. Tapi kok pas kita ngeliatin di layar, kok kayak mentok terus ada belok kiri belok kanan ya. Emang rahim ada gangnya? Gue pikir ya. Ternyata iya, ini ternyata ada bentuknya, nama medisnya bicornu ya bentuknya. Jadi memang bahkan ada yang benar-benar belah, bro. Istilahnya mulut vaginanya satu, tapi di dalamnya tuh kayak ada 2 mulut rahim lagi di dalam. Itu yang separah itu juga ada. Tapi kan jadi sempit, bro. Yeah. Sedangkan ini kita nyimpen embrio itu udah dipasang ini dua. Nggak bisa ya udah keluarin satu, nanti yang satu kulkasin lagi. Yeah. Nggak bisa. Kalau mau taruh dua-duanya atau gimana. Cuma kalau 2 ini gimana? Ini kecil. Ada kemungkinan bisa prematur loh, udah disampein. Dokternya sebetulnya udah waktu itu bilang, yaudah kita taruh satu aja ya. Yang kita pilihnya, karena kan dipasang-pasangin ya. Ada yang satu yang secara kata dokter ini bagus embrionya, yang satu ini kurang. Mungkin kalau dimasukin dua-duanya nanti satu luruh nih, jadinya satu aja. Dua-duanya fighting tuh. Gila. Dua-duanya lahir. Dan sempet kejar-kejaran lagi. Ntar lagi pas kontrol ke dokter bulan apa, gedean yang ini. Bulan kok akhirnya gedean yang ini, susul-susulan gitu. Yeah. Dan ya sudah, akhirnya karena bentuknya kayak begitu, pas lagi disesar sekalian itu bener-bener kayak motor lagi dibongkar tahu, bener-bener dikeluarin rahimnya. Diputer-puter, dibersihin gitu dalam. Wah, itu teh perut orang, Dok, gitu, ngeliatin. Terus tadi bilang, ini yang dibilang Bu Kondo kok saya nggak ketemu penyoknya ya. Ya pikiran awamnya, apa kesundul si bayi, Dok, jadi hilang penyoknya, jadi boleh lagi. Ini sih rahimnya bagus, nggak ada polip, nggak ada kista, insya Allah siap untuk ya setahun lagi untuk lahir adiknya juga udah siap. Ya udah beres semua, dimasukin lagi, dijahit lagi pelan-pelan. Itu penasaran juga sih, Dok. Orang berusaha ngejahit kain aja latihannya lama loh. Ini kan dan harus sering kan. Dan kalau salah kan gampang kan, kain tinggal beli lagi atau buang. Ini sampai dok itu kok lihai banget ngejahit perut orang bisa kayak gitu. Amazing, dokter-dokter itu luar biasa. Udah beres di NICU episodenya. Sampai akhirnya Teh Yunda udah bisa jalan, udah segala macem, udah pulang dari rumah sakit 5-6 hari setelahnya. Bayi-bayi itu masih di NICU, bro. Udah masih di neonatal intensive care unit di dalam sebuah kotak. Kalau kita pengen tuh cuma bisa ada lubang tangan doang, nafas dengan bantuan alat, dan dipasangin semua indikator semua agak. Bahkan ada infus, karena kecil infus tangannya nggak mungkin, jadi diinfusnya di kaki. Dan ada satu selang lagi untuk masuk ke dalam mulut karena dia belum bisa masuk makanan, belum bisa ngenyot, belum punya ototnya. Jadi akhirnya masuk langsung ke dalam lambung, sedotan panjang. Dan itu selama hampir sebulan. Ya, dan itu sudah masuk jadwal Ramadan. Jadi setiap kali sahur gue bawain ASI ke rumah sakit. Baru langsung berangkat syuting dulu, ada acara sahur sepanjang Ramadan. Baru pulang ke rumah sakit lagi. Dalam keadaan pasti Teh Yunda udah ada lagi di situ, lagi sambil bacain Quran untuk mereka. Dan ngeliat ini aja, makanya belum bisa mulai. Segituan doang. Nggak ada suara. Sesekali tersenyum, entah gimana apa yang disenyumin, entah mimpi itu Ana. Cuma nanti sesekali alatnya bunyi. Kenapa itu sus? Oh, bayinya lupa napas. Jadi untung ada alat gitu. Jadi langsung di take over oleh si alatnya. Dan di awal juga bahkan itu nggak bisa keluar ASI Teh Yundanya. Karena ya memang biasanya katanya nggak langsung keluar katanya ya. Dan ya gitu ya, namanya kita tahu yang paling dibagus itu adalah ASI, nggak ada yang bisa ngalahin susu formula apapun. Dia maksain untuk dipompa ASInya ya sampai luka, sampai berdarah. Kata susternya udah Bu, nanti dulu yang ada luka, nggak bisa, aku mau ya bersih keras lah gitu ya, namanya ibu. Ya akhirnya ya sudah dulu.
ditunggu sampai nanti keluar sendiri. Sampai akhirnya hari ini kan dua-duanya masih full ASI. Oh wow. Kebayang perjuangannya. Jadi pernah baca kayak literatur gitu ya, bahwa menyusui baik yang di pumping atau yang direct breastfeeding itu lebih capek dari maraton yang kayak lu, bro. Yeah. Dan uniknya ASI itu meskipun si ibu ngomong makannya asal nggak sehat, ya dia tetap ASINya akan menjadi kualitas yang terbaik karena dia butuh DHA akan ngambil dari otak ibunya. Dia butuh protein akan ngambil dari tubuh ibunya. Butuh kalsium akan ngambil dari tulang ibunya. Maka kalau ada ibu yang menyusui dia agak lemot, bahkan dia punten, tulangnya jadi lebih rapuh, ya itu disedot semua ke untuk ASI. Dan gue yakin semua ibu rela ngelakuin itu semua. Wow. Apalagi ini 2. Betul. Jadi ya makin amazed ya dengan perjuangan. Jadi semakin pantesan Allah menitipkan rahim itu. Rahim itu diambil dari sifatnya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, dan diberi nama yang sama untuk yang di dalam perut itu juga namanya rahim. Dan dititipkannya di manusia yang namanya wanita, yang dia juga penuh kasih sayang. Yang kalau dia sudah sayang, mau secapek apapun kita laki-laki belum tentu kuat, padahal ngakunya berotot atau apa segala macam pun. Wanita kalau udah dengan anak nama cinta, mereka siap tuh 24 jam. Ya mompa apa, 2 jam sekali bangun untuk mompa. Wow. Nggak mau 2 jam sekali bangun. Gue sebenarnya penasaran sih, ketika lu apakah pernah dikasih pilihan oleh dokter ketika ketubannya pecah? Ya udah deh, kayaknya kita korbankan satu, yang penting yang satu nih masih sehat gitu. Oke. Waktu itu karena dua-duanya detak jantungnya baik dan pertumbuhannya sebetulnya untuk di 32 minggu tuh memang segitu gitu. Emang bagus dua-duanya. Jadi bukan dalam keadaan yang satu ya mohon maaf ya misalkan fisiknya gimana atau dalam keadaan sakit, dua-duanya sehat, cuman karena sempit ketubannya pecah duluan. Jadi ya alhamdulillah sih nggak ada pilihan itu sih, bro. Jadi ya udah dua-duanya dilahirkan. Cuman ya dalam kondisi dua-duanya sebetulnya ya istilah medisnya prematur, tapi kata Allah memang harus lahirnya hari itu. Udah ya sudah. Dan hari itu adalah 1 hari sebelum Ramadan. Iya. Lebaran apa? 1 hari sebelum Ramadan. Jadi Ramadan. Siang habis Jumatan itu lahiran, malamnya udah mulai taraweh. Taraweh. Di rumah sakit kita tarawih. Itu bulan Ramadan yang gak pernah lu lupain dari hidup lu. Karena ya Ramadannya selama 1 bulan itu mereka juga dinicu kan. Iya. Berarti sampai akhirnya masuk Lebaran gitu. Iya. Sempat pulang karena totalnya kalau total 24 hari. Tapi dari pas hari lahirnya sama segala macam. Ya sebulanan lah memang. Sebulan. Jadi benar-benar pas Lebaran, Idul Fitri, anak-anak juga udah bisa di rumah juga itu gitu. Udah sampai kayak keluarga lah itu rumah sakitnya. Gue udah sampai hafal semua denah rumah sakit itu. Wow, gila. Gak tau ya, gue bener-bener tergugah banget sih. Doa lu ketika di Jumatan tersebut sebelum anak-anak lahir, doa lu itu seperti apa men ke Tuhan men? Apakah lu sudah berserah? Pernah ketakutan gak kalau misalnya lu melakukan si tindakan tersebut gagal dua-duanya? Tentu ya, namanya manusia. Dokter sepintar-pintarnya manusia, masih manusia, bukan Allah yang gak bisa salah. Tapi ya sudah ya, Allah itu kan justru makin suka kalau kita makin pasrah, makin nyerah gitu. Dalam bahasa Islamnya lagi ada tawakal. Ya cuman bedanya tawakal sama pasrah tuh gak ngapa-ngapain terus hasil gimana Allah. Tawakal itu hasil gimana Allah, tapi kita tetap ikhtiar maksimal. Kata dokter begitu-begitu lakuin, harus keluar biaya segitu-segitu lakuin. Ya sudah ya Allah, ini bayi 2 anak ini ciptaanmu. Kalau engkau mau, mudah bagimu untuk ya mewafatkannya dari kapan, lama tahu setelah pendarahan yang berapa kali. Tapi setiap kali diperiksa, darahnya sebanyak apapun, ini jantungnya tetap berdetuk dan normal gitu, selalu normal. Tumbuh terus lagi, gak pernah kayak mandek pertumbuhannya. Ya, jika memang engkau mau ini lahirkan, bismillah lahirkan ya Allah. Tapi yang aku tahu, engkau lebih sayang kepada 2 bayi ini daripada kami orang tuanya sayang kepada anak-anak kami. Karena gak mungkin ya, engkau yang paling sayang, engkau yang maha penyayang ya. Kalaupun ada kesulitan dan ini disebabkan oleh dosaku, ampuni dosa hamba ya Allah. Jadi karena kita tahu juga di dalam Islam ada ayat Quran yang menyebutkan bahwa kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada keburukan kan diundang oleh tangan kita sendiri. Jadi kalau ini mungkin akibat dari keburukanku, ya kita sibukin tobat, memohon ampun. Kalau bisa jangan orang-orang tersayangku yang tersakiti. Tapi itulah mereka ya, selalu kuat, tinggalnya nggak pernah ngeluh. Kita kadang kalau udah benar-benar lagi namanya fisik lagi terbatas, kita paling sholat bareng,
Udah gitu udah rangkulan saling nangis aja. Kadang kan ternyata pasangan itu katanya laki-laki logika, perempuan perasa. Ada harinya perempuan itu lagi nggak butuh logika kita kok. Dia cuman perlu dibuat merasa tahu bahwa setidaknya satu dunia memusuhiku pun ada satu laki-laki ini yang akan tetap menyediakan bahunya, mensupportmu apa adanya. Ya kita saling jadi kayak gitu aja. Ya, ada have each other back, udah beres, saling menyipiki satu sama lain. Itu doa kayak gitu ya. Kau yang paling sayang sama mereka. Kalaupun ternyata kau pengen mereka pulang, ya karena kau rindu, kau sayang sama mereka. Dan namanya pulang itu, ya namanya pulang dia cuma berangkat duluan. Kita yang ngakunya orang sayang sama mereka, tugasku berarti hanya pulang ke tempat yang sama dengan mereka. Mereka baik, gak punya dosa, pasti ke surgamu. Maka kalau aku beneran sayang sama mereka, ya kau harus tambah dekat kepadamu. Kau lahirkan pun ya Allah, ya bismillah, berarti ini ujian bagiku. Anak-anak ini harus membuatku tambah banyak ingat kepadamu, tambah manfaat ke orang lain, tambah taat kepadamu. Ya, diserahin aja. Itu pas lagi selama 1 bulan itu, lu kan keliling juga tetap. Kayak tadi lu bilang ada syuting juga. Apa sih? Syuting acara sahur, belum pengajian-pengajian. Betul. Sedangkan anak lu lagi di NICU gitu. Iya. Kayak sebenarnya sih orang bakal ngerti juga ya kalau misalnya lu nggak bisa ikutan, lu, kenapa lu tetap memilih untuk keliling-keliling dan syuting dan lain-lain gitu? Ada ayat di Al-Quran tuh seperti ini loh. Di At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum. Jadi ada 8 hal yang disebutkan Allah, itu silakan kamu cintai, tapi jangan kamu lebih cintai daripada yang 3. Oke. 8 itu adalah kalau saya langsung ke terjemahan ya. Aba'ukum wa abna'ukum, ayah-ayahmu, anak-anakmu, pasanganmu, kerabatmu, keluargamu, usaha yang kamu upayakan, jadi bisnismu ya, harta yang kamu kumpulkan juga tuh, dan juga tempat tinggal yang kamu senangi, itu 8 boleh kamu cintai, tapi jangan kamu lebih cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada berjuang di jalannya. Oke. Kan bisa juga ini akhirnya gue berpikir, apa engkau sedang mengujiku ya Allah? Karena kalau misalkan ternyata aku malah lebih memilih mereka daripada yang ngasihnya ibaratnya, maka ya iya kan, kita kan nih ibarat gini lah, gue ngasih lu pulpen, mungkin ya lu nanti nyampe rumah ya pulpen lu taruh sembarangan aja ya, pulpen dan dari ya mungkin ya teman, sekedar teman misalkan ya. Tapi kalau misalkan itu diberikan oleh, kalau sosok manusia misalkan diberikan oleh Rasul atau yang pencipta Rasul sekaligus, itu pulpen bisa lu laminating bro. Betul. Bisa lu bingkai gitu kan. Maka memang ya kita diajarkan jangan fokus kepada pemberiannya, tapi fokus kepada pemberinya. Dan tentu ketika akhirnya gua ngelihat ini benar-benar kondisinya bisa ditinggal, Teyundanya bisa nemenin, dan juga memang salah satu keuntungan NICU kan ada suster yang 24 jam jaga, dokter yang 24 jam jaga. Selain juga memang ya ada atau tidaknya aku memang diciptakan untuk ya jadi manfaat, jadi kebaikan, untuk terus juga berdakwah. Kalau misalkan, dan ada ayat juga di Al-Quran, intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, nanti Allah yang akan tolong kamu. Allah yang akan teguhkan posisimu. Jadi ya sudah, aku nggak bisa nih, aku 24 jam di pinggir si bayi deh, nggak ngerti medisnya, dokter juga bukan. Jadi ya aku lakuin yang aku bisa, menolong agamamu ya Allah, membuat orang jadi banyak kenal kepadamu, mengingatmu. Maka nggak mungkin kau nggak nolong aku istilahnya. Jadi ya sudah, tetap dilakuin, apalagi dulu waktu nikah sama Teyunda kan kita karena ta'aruf ya, nggak pacaran, maka salah satunya yang mempersatukannya adalah visi misi. Salah satu visi misi kita menikah waktu itu adalah selain yang paling umum ya, sakinah, mawaddah, warohmah, ada juga untuk ad-dakwah. Jadi kita nikah itu untuk menguatkan dakwah kita satu sama lain. Orang jadi banyak kenal Allah melalui kita. Jadi ya seharusnya ketika itu udah jadikan visi misi, terus ternyata ada pilihan antara terus berdakwah juga atau dengan mereka, ya bismillah ya, kita terusin visi yang udah kita tentuin di awal. Karena toh nanti anak-anak ini kita pengennya juga jadi orang-orang yang menebarkan dakwah juga, jadi kebaikan, jadi manfaat. Wow. Ya udah gitu sih. Kenapa namanya Ibrahim dan Muhammad? Jadi kalau Nabi di dalam Islam kan ada 124.000. Ada Rasul juga ada sekitar 313, dan ada 25 yang harus diingat namanya dan disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dari yang 3 itu ada 5 yang paling mulia, disebutnya Ulul Azmi. Disingkatnya kadang Mimin. Muhammad, Isa atau Jesus ya. Udah gitu Musa, udah gitu Ibrahim, udah gitu Nabi Nuh. Ya, itu 5. Dari yang 5 itu
Al-Quran menyebutkan ada 2 nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk kamu ambil teladan darinya. Yang pertama Muhammad SAW itu di surat Al-Ahzab ayat 31-32 ya. Laqad kana lakum Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikanlah apa yang ada di Rasul itu uswatun hasanah, teladan. Dan satu lagi di Al-Mumtahanah ayat 4, satu nama lagi yang disuruh untuk kita benar-benar ambil teladannya. Ja'akum fi Ibrahim walladzina ma'ah, bahwa Nabi Ibrahim juga disebut untuk diambil teladan. Jadi ya sudah, dikasihlah nama satu Ibrahim satu Muhammad. Depannya tinggal dikasih yang Ibrahim Al-Khalil, Ibrahim Lim. Khalil itu gelarnya Nabi Ibrahim, yaitu kekasihnya Allah. Dan gitu yang Muhammad Al-Kautsar, Muhammad Lim. Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Ada satu surat di Al-Quran namanya surat Al-Kautsar, artinya nikmat yang banyak. Dan kalau di hadis-hadis di dalam Islam disebutkan nanti di hari akhir itu bahwa Rasulullah itu punya telaga, namanya telaga Al-Kautsar, di mana nanti orang-orang yang menjalani kehidupan afterlife itu nanti akan minum di situ. Dan kalau minum air dari situ seteguk, dia tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Interesting. Al-Kautsar, Muhammad Lim. Wow. Ada limnya gitu. Muhammad Lim itu kayaknya wow, interesting. Agak jomplang ya. Muhammad Lim. Iya, tapi lu kasih nama Chinese juga? Belum dikasih lagi. Sempat kita tulis ini nama ya, cuman ya sudahlah, biar supaya disebut namanya ini Muhammad Ibrahim aja, supaya akhirnya jadi disebut-sebut nama nabinya juga kan. Jadi ya udah, kita lebih sering manggilnya Koko atau ya Muhammad atau nama. Jadi kalau dikasih Darin juga ya sempat kepikiran udah bikin list Yunda. Cuman dengan segala macam itunya, dengan akhirnya ketemu juga dengan orang-orang yang mereka kayaknya susah dengan nyebut namanya. Jadi dari list nama itu akhirnya belum ada yang dipilih. Jadi ya udahlah, Ibrahim sama Muhammad aja. Lu masih ada nama Chinese kan? Asik kan, Lin Chin Fu. Gue juga masih ada. Dan maksud gue kayak, wait, Teng Yunda bukan Chinese kan? Bukan. Iya, tapi dia setuju-setuju aja kalau misalnya si siapa nanti aja. Si Ibrahim dipanggilnya Koko. Dia Koko. seneng sesuatu yang oriental. Jadi kalau jalan-jalan selain tentunya ke Mekah Madinah ya, dia senang sekali kayak ke China, ke Hong Kong, ke Jepang termasuk ya. Karena bentuk itunya kan beda banget kan daripada kayak arsitektur Eropa. Dia suka tuh yang gitu-gitu. Ya. Emang sukanya oriental lah ya, makanya ya. Udah jelas gitu. Oke, lalu setelah ngelewatin kayak kelahiran yang begitu berat gitu, kira-kira kalian masih mau punya anak lagi atau enggak? Kalau bicara, kita kan kemarin kan waktu IVF, bayi tabung in vitro fertilization, itu dibesarkan sel telur Terindah kan dapat 23. Diambil sel sperma guanya juga 23. Yang jadi itu 13. Oh wow. Udah dimasukin 2. Jadi masih ada 11 masih ada lagi. 11 lagi ya. Cuma masalahnya kesebelasan guys ya, masih ada loh. Cuman ya karena sesar, setahu gue kata dokter juga sesar itu terbatas paling 3-4 kali. Anggaplah kalau dimasukin 2 terus 8 gitu kan. Cuman Terindah kayaknya kita lagi ikhtiar pengen yang normal dulu nih. Jadi tapi kita kayak kasih batas kalau udah nyampe tenggang waktu berapa lama belum hamil secara natural juga, ya kita tadi tinggal taruh lagi istilahnya, tinggal dimasukin tapi berarti embrio transfer lagi. Masih mau gitu untuk melahirkan Masih, lagi gitu. Kenapa sih penting? Maksudnya gini, kalau di Alkitab kan kayak Tuhan itu udah menyuruh gitu ya, apa be fruitful and multiply gitu kan, steward this earth gitu. Nah, kalau di Muslim sendiri, apakah ada komen seperti itu untuk mempunyai anak dan berkembang biak sebanyak-banyaknya? Iya. Gitu. Di hadis Nabi ada. Jadi kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa kita memang disuruh untuk ya silakan punya banyak anak karena nanti beliau akan berbangga dengan banyaknya umatnya. Karena sekarang ini kan banyak nih movement child free kan, sehingga kayaknya going against apa yang udah dituliskan di hadis tersebut gitu. Tapi dan belum lagi orang-orang percaya kalau misalnya banyak anak banyak rezeki. But at the same time kita tahu juga banyak orang-orang yang gue tahu punya banyak anak, rezekinya juga nggak ada juga. Makin parah malahan gitu, yang utang kemana-mana. Makanya emang satu ya, kita memang harus siap ya. Memang jangan bisa asal terus pasal sebegitu. Kalau bicara masalah
kita dalam Islam meyakini ya, kalau Allah udah meyakini, udah mengizinkan seorang manusia itu lahir, maka termasuk itu sudah dijamin paket rezekinya. Dan kalau di hadis sahih kayak misalnya di hadis Arba'in nomor 4 tuh kan disebutkan bahwa nanti di usia 4 bulan itu malaikat diutus datang sekaligus untuk menentukan 4 hal, salah satunya rezekinya. Jadi salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini tuh karena rezeki yang Allah jamin buat kita tuh belum kita terima semua aja. Selain maut yang ngejar kita sampai kapanpun dan pasti akan ketemu adalah rezeki. Itu betul. Cuman ketika kita istilahnya tadi ada yang istilah yang child free gitu, nggak tahu ya, sejauh gua ketemu dengan orang-orang yang child free itu semuanya bukan orang yang religius dalam Islam tentunya, ya. Karena ketika akhirnya mereka benar-benar mendalami Islam itu dalam banget. Salah satu prestasi terbesar atau kebanggaan besar atau posisi terbesar bagi seorang wanita itu adalah jadi seorang ibu. Betapa itu ibu itu ibarat kalau misalnya kita benar-benar percaya dengan afterlife yang mengejar surganya Allah, nggak ada amalan yang paling kuat untuk bisa memudahkanmu nyampe sana selain menjadi ibu. Keutamaannya itu luar biasa banget, ya. Dan ibu itu bahkan jadi pondasi Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Wow. Bahkan juga ada ungkapan kalau pengen kita ngerusak suatu generasi, rusak wanitanya. Bikin dia nggak mau jadi ibu, bikin dia jadi itu cara terbaik gitu. Dengan dikirimkan ya misalkan idol-idol yang bikin dia mabuk kepayang, rela untuk dipacari dan apa segala macam, sehingga akhirnya ada yang mau ditiduri sebelum berkomitmen, sebelum pernikahan. Itu cara terbaik merusak generasi, rusak perempuannya, rusak wanitanya. Dan kalau misalkan ternyata mereka nggak punya anak, terus juga istilahnya tidak benar-benar yakin kepada Allahnya, ya punten, berarti apakah kamu ngeraguin gitu. Sedangkan gue sendiri amat sangat menyaksikan, baik yang dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran atau benar-benar yang ada di dalam kenyataan gue lihat, ada orang-orang yang orang tuanya entah ngebuang anaknya atau bahkan meninggal waktu anaknya masih bayi, hidup tuh anak. Kalau rezeki benar-benar dari orang tuanya kan harusnya udah mati kelaparan. Betul. Atau berapa banyak yang kadang gue tanya di kajian, Bu mohon maaf siapa di sini yang mohon maaf ya Bu, janda udah ditinggal wafat suaminya, angkat tangan. Maaf ya Bu, saya bukan pengen nafkahin. Maksud saya pengen tanya, Ibu udah ditinggal berapa lama? Rekornya gue nemuin ada yang 29 tahun. Ya kita tinggal tanya aja, Bu maaf ibu kapan terakhir makan? 29 tahun yang lalu. Enggak, tadi pagi juga makan. Oh ibu hidup kene? Iya ibu saya masih hidup. Oh kalau rezeki dari suami harusnya kan ibu udah mati ya dari dulu. Ternyata rezeki bukan dari suami ya Bu, tapi dari pencipta suami. Ya udah. Jadi ya udah, gini anak-anak juga ya terserah sih mereka mau mikir child free atau apa. Cuman ya tugas kita mantesin diri sebagai orang tua. Kalau kita sudah mantesin diri, kan ada kisah Nabi Musa tuh yang ngebangun rumah 2 anak yatim yang mau roboh di surat Al-Kahfi. Ini unik ya. Jadi ini rumah anak yatim masih kecil, rumahnya mau roboh. Udah gitu Nabi Musa sama ada gurunya Nabi Khidir ngebangun 2 rumah anak itu. Nanya kan, kenapa kita ngebangun rumah ini? Dikasih jawaban, wa kana abuhuma sholiha, karena orang tuanya soleh katanya. Dan bayangin kita bangun rumah, ini tadi ada bunyi getrak-getruk ngebangun, yang ngebangun tukang. Anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Gokil. Karena satu alasan, orang tuanya salih. Gokil. Jadi kayak kita kadang kalau ngobrol sama istri, gimana ya masa depan, ini nanti anak-anak kita internet mengerikan dan segala macam. Loh, kita andilnya apa untuk anak? Apa kita bikin tangan, kaki atau bahkan hanya sehelai alisnya? Enggak. Tapi tugas anak kita punya Allah, tugas kita mantesin diri di hadapan pencipta anak. Kalau sudah dianggap pantas, ya lihat aja itu tidak disebutkan anaknya soleh juga dan orang tuanya wafat duluan, tapi butuh sesuatu, rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi. Dan gue hidup di Thailand ngelihat dulu bandar-bandar judi di sana, duit bukan masalah bagi mereka. Mereka sanggup bayar guru dan sekolah termahal, bahkan sanggup bikin sekolah sendiri. Tapi kalau Allah udah gak ridho dengan sumber ngambil duitnya dari mana, caranya haram, gampang tuh anak-anaknya ada yang mati overdosis narkoba dan yang lain-lain. Jadi ya ada yang jaga kan, tergantung kita mantesin diri atau enggak. Toh kita pengen banget jagain 24 jam dengan mereka, enggak mungkin, kamu harus kerja, harus nyari nafkah. Kalau pengen 24 jam pengen ngelihat mereka sampai wisuda, enggak tahu juga umur, bisa jadi nanti malam. Ya. Tapi kan ada yang maha abadi yang ngejaga. Jadi kita mikirnya gitu aja di sini. Sekarang lu sebagai seorang ayah. Ya. Tahun lalu belum jadi ayah. Iya. Apa yang berubah dan? Ini masih newbie ya berarti ya. Newbie. Ya. Cintanya tambah banyak sih, terbagi. Lucu ya, kayak kita ngerasa udah kita cuma punya cinta di situ, tapi ketika
lahir anak, Hmm. cinta kita masih bisa lebih lagi gitu. Iya, lebih lagi dan mereka segalanya sih jadinya. Walaupun tentu harus membuat kita tambah ingat kepada sang pemberinya itu lagi. Cuman kalau dulu setelah akhirnya menikah, uniknya perempuan dan laki-laki itu kan kalau di medis katanya di otak depan ada namanya prefrontal cortex ya. Itu yang membedakan antara manusia dengan hewan kan. Dan wanita itu bisa akan rela melakukan segala-galanya ketika dia mendapatkan love bombing, bro. Love bombing. Iya. Jadi Jadi dicintain, diperhatiin terus. Itu kalau udah benar-benar kena di hatinya, ya dia bisa mohon maaf rela meskipun belum dinikahi, rela diberikan segalanya. Laki-laki dia baru mau melakukan segala-galanya justru ketika komitmen nikah. Makanya kalau misalnya ada orang yang ini bandel nih, ya udah nikahin aja biar dia punya tanggung jawab. Itu memang ada betulnya karena laki-laki tuh punya fitrahnya tuh punya jiwa qawamah, pemimpin. Dan salah satu fitur dari qawamah itu you provide. Mau anakmu benci kamu kek, mau istrimu benci kamu kek, kamu benar-benar laki, kamu provide buat mereka. Mau kamu yang sakit, mau kamu yang jungkir balik, karena itu pride kamu. Anggaplah ternyata kamu lagi bangkrut, istrimu rela, aku yang nafkahin kamu dulu deh, karena istri masih punya pekerjaan. Bagi laki-laki itu hancur loh. Iya. Meskipun istrinya nggak ngungkit-ngungkit, kamu mah nggak kayak suami yang lain, nggak bisa bro, nggak bisa. Aja. Dan sebelum nikah, seketika akhirnya nikah, bahagia gue satu ngelihat orang yang gue sayang bahagia, satu dunia lagi suka kepada gue, urusan kerjaan semua lagi lancar, nyampe rumah istri ngambek, itu hancur, itu bad day buat gue. Satu dunia lagi benci sama gue dihujat netizen, ada yang ngelain apapun segala macem, nyampe rumah istri seneng ngabisin waktu spend time sama gue, itu best day buat gue. Sekarang bertambah lagi gitu istilahnya. Jadi ngelihat istri lagi ngajarin ngaji ke anak-anak, ini tipe pemandangan indah sekali gitu. Ngajarin mereka cilaka. Dan you know what, gue milih Hyunda karena waktu masih nyantren sempat lihat story Instagram dia kayak lagi ngajar ngaji dan main sama anak-anak santri-santri yang lagi dia urus. Kok hati ngerasa adem banget ya. Dan gue juga pernah cerita kan, waktu gue masih tinggal di Thailand, kita lagi merayakan party, mohon maaf dugem lah ya, sama teman-teman yang sama-sama bisnis judi. Itu kalau kita ngobrolin 5 tahun, setahun ke depan kita mau buka web judi lagi, 5 tahun lagi kita mau buka kantor judi lagi, 30 tahun, 40 tahun lagi, jawabannya sama bro. Gue pengen kumpul di rumah hangat, dikelilingi anak cucu yang pinter-pinter, baik budi semua pengen kayak gitu. Nah lu belum nikah bro, lu nikahin aja itu perempuan yang tuh di kiri kanan lu. Itu orang mabok bro, bisa jawab kayak gini, udah gila lu Nis, masa gue jadiin yang kayak gini jadi ibu dari anak-anak gue. Orang mabok bro. Jadi akhirnya gitu kan, laki-laki ya pengen yang benar-benar yang terbaik bagi si anak. Dan gue lihat itu di Hyunda, dan gue lihat banget betapa effortnya dia demi anak-anak itu. Ya pumping, ya benar-benar diperhatiin, ini harus minum vitamin apa segala jam berapa, detail sekali. Dan masalah dia belakangan udah mau kayak gimana pun juga hasilnya. Dan pemandangan itu sih yang mahal banget, ngelihat mereka main bareng, ngaji bareng. Wow. Yeah, it's the best. Gue sering banget actually gue ngevideoin ketika Viola padahal lagi nggak tahu gitu ya, cuman Viola lagi ngomong apa sama anak-anak, itu gue videoin dari belakang gitu, karena momen itu sih yang pengen gue capture terus gitu. Kayak momen ya Viola nggak lagi ngajarin ngaji juga gitu. Viral bro kalau iya. Viola tapi lagi ngajarin apalah ya gitu kan. Ya tapi itu kadang cuma ngajarin nono, nggak boleh, tangannya harus sopan dan kanan. Anak gue lagi ngobrol tentang sekolahnya dia, atau lagi seru banget lagi ceritain apa segala kayak gitu. Itu gue videoin dari belakang gitu, karena I don't know, I just wanna capture that moment gitu. Dan kita hidup untuk mereka kan akhirnya. Betul. Satu dunia cinta sama kita, ini satu dunia benci sama kita. Kerjaan lagi hancur, atasan kurang ajar, bawahan nyebelin. Laki-laki tetap bisa tenang loh. Ketika dia ingat setidaknya meskipun dunia memusuhiku, akan ada tetap satu wanita yang tetap mentaatiku apa adanya, yaitu istri di rumah. Begitu juga sebaliknya, begitu akhirnya satu dunia cinta, nyampe rumah istri, mana kurang duit, lihat tuh tetangga kamu, masa mobilnya bagusan dia akan bawahan kamu. Wah dasar suami, kayak film azab lah ya pokoknya. Iya kan? Itu hancur bro. Di ada perasaan kayak gitu. Benar. Dan juga kan ada kalau bagi ibu kayak begini ada nasihat. Perasaan paling menyakitkan bagi ibu adalah ketika dia dibentak oleh anak yang dulu benar-benar dibesarkan sepenuh hatinya. Nah, buat suami juga bisa kayak gitu. Ada perasaan yang bisa paling menyakitkan bagi suami juga bisa jadi ketika ya orang-orang yang kita sayang itu
ya tidak sayang ke kita lagi. Jadi ya Bukan gak sayang, merendahkan. Merendahkan. Kayak gue actually sekarang ini lagi keliling-keliling bikin marriage workshop karena gue ngerasa pernikahan ini lagi diserang banget gitu. Ya. Nah, ada satu kebenaran gitu ya, namanya love and respect. Jadi suami itu pengennya di respect, istri itu pengennya di love. Yang tadi love bombing gitu kan. Jadi bahkan di Alkitab sendiri ditulis istri hormatilah suamimu, suami sayangilah istrimu, kayak gitu. Dan emang sering banget kalau misalnya suami istri itu lagi berantem, 80% dari istri bakal ngerasa, wah suami gue udah gak sayang lagi sama gue. Dan 80% dari suami bakal bilang, ini istri gue udah gak ngehargain gue lagi. Gak ngehargain gue lagi nih gitu. Gue udah capek-capek kerja, tapi dia yang ada dia cuma komplain whatever gitu. Nah, akhirnya gue kemarin sempat bilang, kemarin gue ngadain di Surabaya, gue sempat bilang kalau misalnya lu pengen nyakitin seorang perempuan, lu bilang aja sorry, gue rasa sayang gue sama lu itu udah mati, udah itu kayak ketusuk-tusuk hancur tuh hatinya. Nah untuk seorang istri kalau misalnya ngomong itu ke suami kayaknya ya udah kalau lu udah gak sayang gue bisa nyari di tempat lain gitu. Dia gak terlalu peduli. Tapi atau sederhana negur suami di hadapan karyawannya misalkan. Itu maksud gue. Jadi misalnya ketika kalau misalnya istri pengen menghancurkan hati suami, istri tinggal ngomong kayak gini aja. Lu tahu gak, di antara semua laki-laki yang gue kenal, lu itu paling pencundang. Jadi rasa hormatnya yang dihancurin gitu. Lu itu cowok loser banget, nggak bisa jadi apa-apa, makanya whatever. Itu benar-benar sebagai seorang laki-laki, ya harga diri lu dihancurin, dipatahin banget gitu. Nah, so sebaliknya juga. Jadi kalau misalnya lu tahu begitu itu caranya untuk menghancurkan istri atau suami lu, dan lu harus tahu juga gimana cara membangun mereka dong. Dengan dinaikin dengan rasa hormatnya gitu. Di antara semua laki-laki yang gue kenal, menurut gue lu adalah pekerja keras dan lu adalah orang yang paling sukses di mata gue. Paling bertanggung jawab, paling peduli dan lain-lain. Mau di luar sana ada yang lebih kayak kamu yang paling sayang sama kami. Makasih udah berjuang untuk kami. Exactly. Perjuangan lu itu benar-benar sangat gue hormatin banget dan lain-lain. Lu naikin banget si suaminya ini, dan begitu juga istri, love bombing banget kan kayak gitu. Ya. Ada sampai di dalam kitab ulama ada ucapan yang kalau mau ditiru boleh nih kepada semua wanita, kepada suami masing-masing, tapi ya kalau suami orang repot. Suami orang. Dia bilang kayak gini, wahai suamiku, kami istri dan anak-anakmu, kami tahan pahitnya kelaparan, yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu bawa pulang yang haram ke rumah ini. Wow. Nah, kadang misalkan ya orang jualan gak selalu rame bro. Dia sepi, dia sepanjang jalan juga nangis, ya Allah gak cukup, saya aja yang lapar, ya Allah jangan mereka. Begitu nyampe rumah, maaf hari ini cuma segini, mama sama anak-anak aja yang makan. Dia juga tersungkur. Terus dipeluk sama istri, bisikin kayak tadi, gak apa-apa sayang, ini halal kan, kalau sekedar lapar kami kuat, kalau misalkan kami tidak kuat yang panas api neraka. Kalau ini halal, kita syukuri sama-sama ya. Makasih ya udah berjuang untuk kami sayang papa kan Allah. Wah gila sih. Itu cara menangin hati laki-laki. Itu the best banget. Ketika itu udah dilakuin, dia mau jungkir balik mati buat lo juga rela. Kita kan suka dengar ya, laki-laki katanya punya pride. Tapi kita juga, gue masih benar tahu ada orang-orang yang mereka bisa berkata, gue mending mati daripada diinjak-injak orang. Absolutely. Iya kan? Karena tadi katanya pride. Betul. Ya? Nah, maka cara menanginnya ya tadi. Makasih ya Pak, udah berjuang untuk kami. Dan itu sampai diajarkan di kitab-kitab klasik Islam loh. Untuk ya begitulah. Untuk dalam rumah tangga. Karena dari dulu sampai sekarang kayaknya permasalahannya masih sama bro. Sama jadi ya. Dari ribuan tahun yang lalu kayak gitu. Dan agak selalu amazing ngelihat bagaimana perjuangan seorang ya ibu ya. Itu asinya, itu 24 jamnya untuk mereka. Makanya juga bagi laki-laki yang di luar sana, tolong jangan usik atau pertanyakan cinta mereka untuk anak-anaknya. Oh enggak. Meskipun kita bilang aku bisa, kalau misalnya aku bisa 24 jam gak usah nyari nafkah juga aku bisa, kalau seperti enggak bisa. Allah udah titipin asi dan rahimnya tuh di mereka. Sampai di dalam Islam tuh kamu diperintahkan anak ya, kamu kalau seorang anak nih disuruh cintai ibumu atau menghormati ibumu itu ya, aku harus cintai siapa dulu nih, hormati siapa dulu, wahai Rasul? Ibumu, terus siapa? Ibumu, terus siapa? Ibumu lagi, terus siapa? Baru ayahmu. Ya gue suka bilang, nah, nurut sama mama ya, kamu harus lebih 3 kali lipat lebih cinta sama mama daripada sama papa. Ya, ya udah istilah.
Karena ya wajar mereka ngelakuin jauh lebih banyak perjuangan yang gak bisa kita perkirakan. Laki-laki yang belum tentu kuat. Apa sih kayak sebagai seorang ayah, apalagi sekarang ini ya, lo bentar lagi anak lo umur setahun. Yep. Actually syuting ini tayang udah setahun tuh. Iya. Gue penasaran sih, dari lu sendiri, what is your biggest kekhawatiran, concern gitu ya? Apalagi ya di zaman medsos yang kayak tadi itu banyak orang yang nanyain juga. Gue pengen mereka jadi anak-anak yang solih sih, yang dicintai Allah. Gue gak peduli mereka nanti mau jadi pejabat atau rakyatnya, mau jadi direktur atau karyawannya. Tapi kamu harus solih. Nah, sebagaimana dulu ya di Al-Quran juga ketika Nabi Yakub akan wafat, di Al-Baqarah 133, am kuntum syuhada id hadaru Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bayangin seorang kakek wafat nih, dan dia seorang raja ngumpulin anak cucu. Kan orang biasanya ngira pengen bagi warisan, tapi ternyata dia cuma bertanya satu hal, apa yang akan kamu sembah setelah aku tidak ada? Ketika mereka semua menjawab, kami akan menyembah ya Tuhan yang Esa. Ya sudah, bagi beliau itu cukup. Daripada misalkan anak pertama perusahaan, anak kedua apartemen, anak ketiga showroom mobil. Tapi kita nggak pernah peduli dengan ya dia ini jadi anak yang seperti apa, dia beriman atau enggak. Maka ya buat apa di dunianya bisa diambil lagi sama yang punya. Nah, karena cuma titipan. Terus nanti meninggal nggak pada ketemu lagi karena pada nggak hidup jadi orang yang baik. Nah, kalau misalkan di dunia udah Allah udah aturin. Ada orang yang secapek apapun bekerja, kamu nggak akan lebih kaya juga dari koruptor. Ada yang koruptor yang ngisi dengan cara salah, ya, tapi dia dapat uang banyak. Gitu. Jadi udah masalah duit mah udah ada yang aturin, masalah kayak gitu. Tapi kan masalahnya satu nih, kita tuh mati kemana? Anak-anak ini pada kumpul di surga lagi nggak? Dunia sebentar. Kita pengen nyenengin orang tua kita, coba pikir bro. Kita lahir pas gua lahir bokap umur 24, nyokap 19. Ada yang lahir ayahnya udah umur 40 mungkin. Betul. Ada yang udah umur 35. Terus anak ini supaya nanti akhirnya bisa untuk berdikari pengen jajanin orang tuanya, mungkin dia perlu waktu 30 tahun dulu hidup. Berarti orang bapak-bapaknya udah umur berapa tuh? 60 atau 65. 60-65 kita pengen raktir orang tua juga udah banyak pantangan bro. Makan emping asam urat, makan rendang kolesterol, ya makan apa-apa nggak enak. Alhamdulillah ada ester sih, jadi enak lambungnya. Yes, bisa masuk. Alhamdulillah ya. Jadi sebentar banget kita di dunia. Makanya kalau kita pengen bahagia dengan orang yang kita sayang, ya tugas kita tuh satu, ngajakin mereka kumpul di tempat bahagia itu tadi. Ya, kekhawatiran gue satu, ini mereka jadi apa? Gue nggak tahu bisa nemenin sampai umur berapa. Tapi ya udah, titipin ke Allah. Jadikan mereka hambamu yang kau cintai. Allah. Terserah kau mau titipin dia jabatannya apa, hartanya berapa. Jadi tugasku satu, nyampein mereka ke surgamu. Kalau nggak nyampe ya berarti aku yang gagal. Lu kan pernah mengalami pertobatan yang begitu dahsyat gitu, dimana hidup lu benar-benar berantakan banget sampai akhirnya lu tobat dan jadi sekarang ini gitu. Kira-kira lu pengen, of course kita sebagai seorang ayah gitu pengen anak kita selalu hidupnya lurus-lurus aja gitu. Tapi apakah untuk menjadi dekat atau intim dengan Allah gitu, dengan Tuhan, sama seperti kondisi lu sekarang ini, apakah harus mengalami pertobatan yang begitu hebat dan dahsyat dulu, atau jalan hidupnya sebenarnya bisa lurus-lurus aja dan akhirnya dia juga akan dekat dan intim juga? Ya gue learning the hard way soalnya bro. Gitu. Iya kan, karena dan gue menyaksikan sih ada orang-orang yang istilahnya dia nggak perlu learning the hard way. Ada orang-orang guru-guru ngaji gue terutama yang benar-benar hidupnya tuh lempeng lurus, nggak pernah ngerasain yang namanya jenis kemaksiatan apapun. Bahkan kalau ditanya apa dosa terburukmu, istilahnya bawa ngambil uang jajan ke mamah, itu apaan bro? Itu tuh maksiat terbesar dalam hidupnya. Maksiat terbesar dalam hidupnya itu, yang benar aja gitu. Maka ada loh ternyata orang-orang kayak gitu. Meskipun ya kabar baiknya kalau di dalam Islam yang dilihat memang hasil akhirnya bro. Makanya ada yang namanya husnul khotimah ya, akhir yang baik gitu. Nggak peduli kita dulunya sengaco apa, kalau ditutup dengan kebaikan, ya itulah Allah. Kita berbuat 1000 kebaikan ke manusia bisa hilang gara-gara sekali salah. Tapi kalau ke Allah kita berbuat 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah terima, Allah punya kuasa ngampunin 1000 salah sisanya. Jadi gue berharap nggak perlu. Sebetulnya kan gue nyampein apa yang gue sampein terkait masa lalu gue kan juga sebetulnya untuk supaya depan tuh lobang, lu jangan ke situ nanti kasuk lobang. Jadi bukan malah untuk nyobain, ya udah gue kayak si Ko Denis dulu masuk lobang dulu baru ntar jadi bisa kayak dia. Belum tentu, lu belum tentu ada umur keluar dari lobangnya gitu kan.
Jadi sebetulnya kan tujuannya ke sana. Jadi gue berharap sih nggak perlu kayak gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi ya balik lagi ya. Ya mudah-mudahan Allah tolong lah supaya akhirnya dijaga Ya. sebaik-baiknya penjaga. Bro, kayaknya the next time kita bakal podcast lagi sama lo. Kayaknya nanti pas lagi sunatan deh bro. Sunatan. Udah bro. Iya. Oh Telat. udah? Loh, Iya. dia udah sunatan? Pas 7 bulan. Loh, bukannya sunatan? Wait, gue gak ngerti. Sunatan tuh bukannya nanti pas lagi umur Sebetulnya 7 tahun? sunahnya lebih awal lagi, malah 7 hari setelah lahir pas atau misalkan setelah akikah gitu ya. 7 hari setelah lahir? Ada yang kayak begitu soalnya. Oke. Tapi akhirnya kita waktu itu di 7 bulan sih di sunatnya. November udah. Oke. Udah. Masa sunat lagi? Iya, jangan. Atau gue sih rencana sih nanti next time mereka gue pangku satu, Tenda pangku satu. Come on, iya deh, Ya. next podcast Nanti ya. ya. Ya, jadi dan gue tahu banget lu sekarang lagi di masa-masa Ramadan ini lu pasti lagi keliling-keliling banget. Gue seperti gue bilang juga di voice note juga gitu, gue khawatir banget bahkan sampai gue doain gitu ya. Jadi kayak perlindungan spiritual supaya nggak ada banget, penyakit bro. yang masuk gitu. Thank you banget, bro. Perlindungan supernatural, tapi memang harus ada perlindungan naturalnya juga. Makanya Betul. gue udah nyiapin si Holistic Care Ester C buat lu sama Teh Yunda bro. Thank you Ini banget, bro. Care package ya. ya. Jadi isinya It means so much, bro. vitamin Lo C. So sweet amat ya. Aduh, Kalau perempuan selalu. kayaknya naksir gue. Tapi lengkap ya. Aku sudah beristri kok Dennis. Oh, dia ada yang rasa blackcurrant juga. Yes, Nggak yes. cuman ini yang orange. Ini ada yang ini. Betul, detail-detailnya Wah, semua di komplit, situ. Komplit bro. Ini ada, dia nggak cuman C ya, ada D3-nya juga. Diploma berarti. Bukan ya. Thank you banget. Tapi yang pastinya gue nggak bawa apa-apa lagi. santai dong. Gue senang banget lu udah make it, karena maksud gue ini kalian harus tahu ya, kalau misalnya tadi pagi kita ini syutingnya jam 10 pagi gitu. Tadi pagi jam 8 pagi ini Ko Dennis sudah sempat bilang kalau misalnya anaknya masuk rumah sakit semalaman gak bisa tidur, nangis terus, dan gue udah bilang dan kalau misalnya lu gak bisa datang gak apa-apa, maksudnya ya lu sama anak lu aja, tapi tetap aja Ko Dennis tetap komit untuk datang ke sini karena udah tahu ternyata si Ibrahim kena campak ya. Yeah. Jadi again gue ngedoain misi lu juga untuk berdakwah, makanya gue berharap banget dengan ngasih lu si Holistic Care Ester C ini, kalian berdua, lu sama Teh Yunda itu bisa benar-benar terlindungi secara imun juga sehat terus, dan kalian bisa fokus sama kerjaan yang Tuhan sudah berikan untuk kalian gitu. Ya bro ya. Iya, ikhtiar jaga kesehatan. Betul. Karena gara-gara sehat, guanya bisa dakwah. Mudah-mudahan pahala dakwahnya mengalir bagi orang-orang baik. Betul. Jadi Amin. wasilah. Thank you, Thank you banget bro, thank you banget udah datang. Salam buat Teh Yunda juga. Gue sama Viola ngedoain lo sama anak-anak juga, Thank you sama Teh banget, Yunda bro. juga supaya terus sehat terus ya. Itu yang paling Thank you penting sih banget, bro. sekarang ini. Alright, dan kita akan ketemu lagi minggu depan sama tetangga yang tidak kalah spesialnya, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman kita yang sekarang ini lagi berpuasa. Bye guys, see you next week. Holistic Care.